Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelompok A, selamat pagi kelompok B, selamat pagi kelompok playgroup. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Berjumpa lagi dengan Bu Halimah. Kalau minggu kemarin anak-anak sudah belajar tentang air. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang udara dan api. Namun, Bu Halimah akan menyampaikan tentang udara. Apakah kalian tahu udara itu apa ya? Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Udara sebagai benda yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Udara merupakan unsur utama kehidupan di bumi. Jika tidak ada udara, maka juga tidak akan ada kehidupan di bumi. Nah, apakah kalian tahu apa saja ya manfaat dan bahaya dari udara? Mari kita simak video berikut ya. Udara yang pertama yaitu udara untuk bernafas. Semua makhluk hidup yang ada di bumi membutuhkan udara untuk bernafas. Dengan bernafas, maka manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup dan beraktivitas. Bayangkan saja anak-anak, apabila tidak ada udara di dunia, pasti semua makhluk tidak akan bisa hidup. Manfaat udara yang kedua yaitu sebagai pembangkit listrik. Anak-anak pernah tidak melihat kincir angin yang besar dan tinggi seperti ini? Nah, ini adalah alat pembangkit listrik tenaga udara. Kincir angin diletakkan di tempat yang udaranya kencang agar kincir berputar. Semakin kincir berputar, maka semakin kuat tenaga listrik yang keluar. Manfaat udara yang ketiga yaitu untuk mendinginkan suhu. Anak-anak pasti pernah merasa sejuk ketika di depan kipas angin. Ada yang tahu kenapa? Nah, itu disebabkan udara ditiup dengan cara diputar oleh baling-baling kipas, sehingga menjadi bergerak. Apabila udara tidak bergerak, maka udara akan terasa panas. Berikut adalah bahaya udara. Bahaya udara yang pertama yaitu angin puting beliung. Siapa yang pernah melihat angin tinggi dan berputar seperti ini? Ada yang tahu namanya apa? Iya, ini adalah bencana angin puting beliung. Apabila bermain di luar, kemudian ada udara yang bertiup kencang dan awan mendung, anak-anak harus berhati-hati ya, karena mungkin akan terjadi angin puting beliung. Segera masuk ke rumah agar tidak terkena bahaya ya. Bahaya udara yang kedua yaitu dapat menyebabkan pohon tumbang. Nah, kalau ini adalah bahaya yang disebabkan adanya angin atau udara yang bergerak kencang. Udara yang bertiup kencang dapat membuat benda di sekitarnya terbang atau menumbangkan pohon. Pohon yang tumbang dapat menimpa mobil, rumah, atau manusia. Jadi anak-anak harus hati-hati ya. Bahaya udara yang ketiga yaitu dapat menyebabkan masuk angin. Anak-anak kalau merasa panas, pasti langsung cari kipas angin untuk mendinginkan badan. Tapi hati-hati ya, jangan lama-lama, karena anak-anak bisa terkena masuk angin. Biasanya kalau sudah masuk angin, anak-anak akan merasa pusing, perut sakit, dan muntah. Apabila sudah terjadi seperti itu, segera pakai jaket dan hindari udara dingin ya, supaya cepat sembuh. Bahaya udara yang terakhir yaitu dapat menyebabkan polusi. Nah, anak-anak tahu tidak kalau udara tidak selalu bersih? Terkadang ada udara kotor yang dapat membahayakan kita. Berikut adalah sifat-sifat dari udara. Sifat udara yang pertama yaitu udara ada di mana-mana dan dapat dirasakan. Anak-anak pernah nggak mengibaskan tangan ketika merasa panas? Nah, pasti anak-anak merasakan seperti ada angin yang bertiup ke arah kita.
Iya, itu karena anak-anak sedang menggerakkan udara di sekitar kita. Kok bisa ya? Padahal udara tidak kelihatan oleh kita. Nah, itulah mengapa udara memiliki sifat ada di mana-mana dan dapat kita rasakan. Sifat udara yang kedua yaitu udara menempati ruang. Siapa yang suka bermain balon? Anak-anak tahu tidak kenapa balon bisa mengembang setelah diisi udara? Itu karena udara memiliki sifat menempati ruang. Udara akan mengisi ruang apa saja termasuk benda-benda kecil di sekitar kita. Makanya ketika balon meletus, balon akan menjadi kempes karena tidak ada udara yang mengisi balon tersebut. Sifat udara yang ketiga yaitu udara memiliki berat. Wah, gimana ya udara memiliki berat? Sama seperti balon yang diisi udara tadi anak-anak. Ketika balon berisi udara dipegang, maka akan lebih terasa berat daripada balon yang kempes atau tidak berisi udara. Dengan memiliki berat, udara dapat mengangkat benda yang lebih ringan dari beratnya. Contohnya alat transportasi balon udara. Sifat udara yang keempat yaitu udara bergerak ke segala arah. Berikut adalah benda-benda yang membutuhkan udara. Ada apa saja ya? Ada balon, ban, pelampung, layar kapal, layang-layang, dan kincir angin. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Selain manusia, penyebab pencemaran udara yaitu faktor alam seperti gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Selesai sudah kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah. Tetap semangat belajar di rumah ya, yang rajin jadi anak hebat. Dan jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.